Selamat datang di 8 Ethos Channel, saudara-saudara. Kali ini saya mau cerita kelahiran buku 8 Ethos Kerja Profesional. Sejarah lahirnya 8 Ethos. Itu terjadi tahun 1998 bersamaan dengan terjadinya krisis politik, krisis finansial yang menjatuhkan Orde Baru dan menjatuhkan Pak Harto. Sesudahnya reformasi. Saya pun beberapa bulan menjelang krisis itu juga mengalami krisis. Yakni saya harus meninggalkan pekerjaan saya yang lama pada sebuah lembaga training yang sudah saya geluti 10 tahun. Maka keluarlah saya. Saya berkantor sesudah keluar itu di garasi rumah saya. Saya didesak oleh kondisi saya harus menciptakan mata pelatihan yang baru karena mata pelatihan yang lama tidak boleh lagi saya pakai, saya gunakan. Gimana caranya? Ya, saya harus ciptakan. Tapi apa itu? Belum ada. Berpikir keras, saya teringat pada 2 buku yang saya baca ketika saya masih mahasiswa. Buku pertama, karangan Max Weber. Itu karangan seorang profesor, orang Jerman, judulnya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Aslinya ini bahasa Jerman, tapi saya baca edisi bahasa Inggris. Etos Protestan dan Semangat Kapitalisme. Begitu. Ini buku ditulis pada permulaan abad ke-20, tepatnya 1905. Menurut Weber, orang Jerman, bangsa Jerman memiliki etos kerja keras, hemat, kemudian tekun, kemudian hidup dengan cara yang sangat sederhana, tidak pernah foya-foya, gitu. Meskipun nanti kemudian mereka berhasil, sukses, makin kaya, akibat kerja kerasnya, akibat sikap hematnya, tetapi gaya hidupnya tetap gaya hidup yang sangat hemat, bahkan cenderung pelit. Alhasil mereka semakin kaya, surplus mereka semakin banyak. Itulah akar kapitalisme menurut Max Weber. Sederhananya begitu. Wah, saya cukup kagum dengan penjelasan itu ya. Itu buku pertama. Buku kedua ditulis oleh muridnya Max Weber dari Harvard University, namanya Profesor Robert Bellah. Robert Bellah pergi ke Jepang dalam rangka studi doktoralnya, dan hasil studi doktoralnya ini dia bikin akhirnya menjadi buku, judulnya The Tokugawa Religion, (2) The Cultural Roots of Modern Japan. Agama Tokugawa, akar-akar budaya Jepang modern, gitu. Kedua buku ini pada dasarnya sama, yakni menemukan nilai-nilai agama yang oleh kedua bangsa itu, di Jerman nilai-nilai agama Kristen, di Jepang nilai-nilai agama Shinto, Buddha. Di tangan Tokugawa di Jepang, nah tadi dirumuskan secara operasional menjadi prinsip hidup dan prinsip kerja, ya budaya kerja. Wow, saya pengen menemukan itu untuk Indonesia. Sudah lama sekali, sudah lama saya pikir-pikirkan apa yang cocok semacam etos kerja buat Indonesia. Nah, situasi krisis ini menjadi semacam lahan yang bagus bagi saya untuk berpikir dan menggumulinya secara sangat intensif. Berminggu-minggu, berbulan-bulan di garasi rumah saya itu yang saya sulap menjadi kantor, dibantu oleh 2 teman saya, terutama namanya Agus Santosa dan Andreas Hareva. Segala macam diskusi kami lakukan, kadang-kadang sampai pagi.
Singkat cerita, terbentuklah konsep awal 8 etos kerja profesional. Awalnya tidak 8, pernah kami bikin 12 etos kerja profesional. Wah, terlalu banyak. Kami kurangi jadi 10. Oh, masih terlalu banyak. Tidak simetris, tidak harmonis. Saya bikin 7, sama juga. Ada yang janggal. Akhirnya ketemu 8. Yang saya pikirkan adalah Indonesia ini kalau mau maju seperti Jepang atau seperti Jerman ini harus juga memiliki etos kerjanya yang khas dia. Tapi asal-usulnya sama. Nilai-nilainya mestinya sama, diambil dari nilai-nilai agama. Nah, itu saya temukanlah. Maka bunyi dari 8 etos kerja profesional ini adalah: satu, kerja adalah rahmat atau anugerah. Itu kan nilai-nilainya itu kan berasal dari agama itu. Baik Islam maupun Kristen maupun agama yang lain kan salah satu nilai fundamental agama adalah rahmat, anugerah, kasih karunia. Yang kedua, kerja adalah amanah. Amanah berarti sesuatu yang dititipkan, dipercayakan pada kita yang mesti kita urus dengan baik, tidak boleh dikorupsi atau dikurangi. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Panggilan mengandung artian bahwa kita punya sesuatu tujuan yang lebih besar dari diri kita. Kita dipanggil untuk mengerjakan itu. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Dari tadinya sekedar potensi, lalu kita olah, maka dia menjadi realita. Itulah aktualisasi. Benang diaktualisasikan menjadi busana. Besi, biji besi diaktualisasikan menjadi mobil, menjadi kereta api, dan lain-lain. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Apa yang kita kerjakan ini kita niatkan, kita persembahkan sebagai ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Keenam, kerja adalah seni. Ini lebih mudah karena Indonesia ini katanya orang Indonesia itu sangat bertalenta seni, sangat berjiwa seni. Itu berkaitan dengan keindahan, dengan kualitas, dengan kreativitas, dan inovasi. Ketujuh, kerja adalah kehormatan. Itu terkait dengan kualitas, dengan excellence. Kalau emas itu adalah yang 24 karat. Dan yang ke-8, kerja adalah pelayanan. Kita memang terkenal juga itu sejak kita masih zaman kolonial, orang Indonesia itu biasa melayani. Ya. Jadi dapatlah saya 8 etos kerja ini yang kemudian saya tulis. Ini sih sudah versi yang keberapa ini, sudah versi yang terbaik ini, edisi terbaik. Awal-awalnya ya masih fotokopi gitu deh. Tapi dalam hati saya memang sejak semula ini saya niatkan, saya pikirkan untuk menjadi etos kerja bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Agar Indonesia ini bisa semaju Jepang, bisa mengimbangi Jepang, bisa semaju Jerman, bisa mengimbangi Jerman. Tidak bisa lain, kita mesti punya etos kerja juga. Seperti kedua bangsa itu. Maka jadilah dia. Dan segera kemudian saya uji coba dengan seminar dan langsung laris dia. Saya juga heran dan takjub. Banyak yang meminatinya. Begitulah singkat cerita, buku ini berubah menjadi seminar, menjadi pelatihan. Tidak saya catat lagi berapa banyak, mungkin sekarang sudah 1 juta barangkali yang telah mengikuti seminar dan pelatihan 8 etos kerja profesional. Tapi itu tentu tidak cukup. Bangsa kita ini 270 juta, masih panjang yang harus dilakukan. Mimpi saya memang itu. Bagaimana caranya agar Indonesia punya etos kerja yang bagus, tidak kalah dengan Jepang, tidak kalah dengan Jerman. Untuk itu kemudian saya bikin TOT. Sampai kini sudah ada 120 trainer yang saya beri sertifikasi untuk mengajarkan 8 etos kepada masyarakat. Itu. Saya berharap ke depan masih ada ratusan lagi yang bersedia saya certified untuk menjadi trainer, menjadi guru, menjadi instruktur 8 etos kerja profesional untuk Indonesia.
Bayangan saya atau visi saya adalah ketika Indonesia nanti sudah bisa menjadi salah satu bangsa paling maju di dunia, nomor 4 atau nomor 5 seperti banyak diramalkan juga belakangan ini, saya kira dan saya yakin itu memang ditopang hadirnya etos kerja profesional bangsa kita yang tadi saya bilang tidak kalah dengan etos Jepang, tidak kalah dengan etos Jerman. Itulah dia 8 etos kerja profesional. Itulah saudara-saudara cerita singkat tentang lahirnya 8 etos kerja profesional yang didedikasikan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Jansen Sinamo.